Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada perkuliahan evaluasi pembelajaran geografi pada pertemuan ke-13 dengan materi analisis validitas dan reliabilitas tes. Pada uji validitas item adalah uji statistik yang digunakan guna menentukan seberapa valid suatu item pertanyaan dalam mengukur variabel yang kita teliti. Uji reliabilitas item adalah uji statistik yang digunakan guna menentukan reliabilitas rangkaian item pertanyaan dalam kehandalannya mengukur suatu variabel. Suatu tes telah dinyatakan valid dari segi bahasa, konsep, isi, dan sebagainya berdasarkan hasil telaah sebelumnya, perlu dianalisis kesahihannya lebih lanjut berdasarkan skor hasil pengukuran. Kegiatan analisis tersebut paling tidak memiliki dua jenis, yaitu yang pertama validitas empiris hasil korelasi antara skor soal yang dianalisis dengan skor soal yang terbukti valid, dan yang kedua validitas item soal yaitu korelasi antara skor item dengan total skor. Uji validitas item atau butir dapat dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Untuk proses ini akan digunakan uji korelasi person product moment. Dalam uji ini, setiap item akan diuji relasinya dengan skor total variabel yang dimaksud. Dalam hal ini, masing-masing item yang ada di dalam variabel X dan Y akan diuji relasinya dengan skor total variabel tersebut. Berikut adalah rumus korelasi product moment. Bisa kita perhatikan pada rumus tersebut. Kemudian untuk menentukan apakah tes tersebut valid atau sebaliknya, digunakan dengan kriteria sebagai berikut berupa klasifikasi sangat valid, valid, cukup valid, kurang valid, hingga tidak valid sesuai tabel berikut ini. Selanjutnya, cara melakukan uji validitas dengan SPSS. Tahap pertama yang dapat kita lakukan adalah membuat skor total masing-masing variabel. Seperti pada contoh tabel berikut ini. Selanjutnya, pada aplikasi SPSS, kita klik Analyze. Selanjutnya, kita pilih Correlate, dan kita pilih Bivariate. Selanjutnya, masukkan seluruh item variabel X ke variabel sesuai pada gambar berikut. Kemudian kita checklist person, detail, flag, dan kemudian kita klik OK. Setelah kita melakukan uji validitas menggunakan SPSS, kita dapat memperoleh hasil sesuai pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai R hitung lebih besar dari R tabel berdasarkan uji signifikan, yakni 0,05, yang artinya bahwa item-item tersebut di atas merupakan menghasilkan data yang valid. Selanjutnya, reliabilitas. Reliabilitas yakni pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi, yakni pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel. Reliabilitas adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama, atau berupa tes dengan tes ulang. Akan memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip, baik itu reliabilitas antar penilai. Reliabilitas tidak sama dengan validitas. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut sebagai nilai koefisien reliabilitas.
Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai Rxx mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum, reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika lebih dari 0,7. Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus alfa Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Rumus alfa Cronbach sebagai berikut bisa kita perhatikan. Jika nilai alfa lebih dari 0,7 artinya reliabilitas mencukupi. Sementara jika alfa lebih dari 0,8 ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Atau ada pula yang maknanya sebagai berikut. Jika alfa lebih dari 0,9 maka reliabilitas sempurna. Jika alfa antara 0,7 hingga 0,9 maka reliabilitas tinggi. Dan jika alfa 0,5 hingga 0,7 maka reliabilitas moderat. Jika alfa kurang dari 0,5 maka reliabilitas rendah. Jika alfa rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliable. Selanjutnya, kita menguji reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita bisa klik Analyze, kemudian pilih Scale, kemudian kita pilih Reliability Analysis. Kemudian kita masukkan seluruh item variabel X ke item, seperti pada gambar berikut. Yang ketiga, pastikan pada model sudah terpilih alfa, kemudian kita klik OK. Sehingga akan menghasilkan hasil seperti berikut ini, yakni nilai Cronbach alfa sebesar 0,981 yang menunjukkan bahwa kedua pernyataan tersebut cukup reliable. Sekian pembelajaran pada hari ini, yakni pada materi validitas dan reliabilitas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.